menjelaskan dulu perihal cara penggunaan atau menginstal Naviget. Karena nanti pada waktu UAS kalian nanti akan sering menggunakan data ini. Nah, yang diperlu perhatikan adalah ketika kalian sudah menginstal Naviget, pada ini ya, ini area kerja ketika Naviget sudah diinstal ataupun sudah berhasil dibuka. Langkah pertama itu adalah kalian mengatur koneksinya. Ini beberapa ada MySQL, Postgre, Oracle, dan sebagainya, tapi klik dulu yang MySQL. Ya. Kemudian sesuaikan nama koneksinya. Untuk nama koneksinya terserah kalian, bebas. Tapi kalau host, port, username, dan password ini sesuai apa yang saya berikan di grup. Sesuai yang ada di grup. Coba. Bentar. Oke ya. Saya gini, Pak. Ini di kamera aku ya. Gimana? Yang awal dulu, Pak. Nah, ini loh. Saya pakai password 1 sampai 8 nggak bisa loh, Pak. Di share screen coba. Tak aktifkan share screen-nya. Ini saya pakai HP, Pak. Pakai HP. Waktu pertama kali buka loh. Oh, itu passwordnya ada di foldernya. Oh, iya ya, Pak. Di drive itu kan ada instalasi sama teks password. Nah, teks password kamu buka, kamu masukkan di situ. Yang 1 sampai 8 itu adalah password dari koneksinya. Bukan dari password RAR-nya, beda lah. Oke, makasih, Pak. Oke, siap. Oke, saya kembali lagi ya. Kembali lagi ke Naviget. Oke, nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, baru database connection-nya terserah kalian dan sebagainya, terserah. Host, port, username sama password-nya ini harus sesuai. Setelah diinputkan, kemudian tes koneksi. Kalau misalkan sukses, kemudian ke tab database, kemudian centang ASAT MHS3, terus di save. Nah, setelah di save, kalian cek lagi di koneksi yang sudah kita buat tadi, DB ASAT, terus ASAT MHS3, terus dicek tabelnya, ternyata tabelnya sudah ada. Di sini sudah saya buatkan tabel 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tabel. Ada data dosen, simpel saja, mahasiswa, mata kuliah. Nah, dari sini nanti kita bisa olah terhadap cara penggunaan dari MySQL atau Naviget. Kembali lagi pada pertemuan ke-13 ini. Pada pertemuan 13 ini kita nanti akan belajar tentang cara menampilkan satu tabel atau menampilkan data. Nah, pada saat menampilkan data, itu sintaknya atau kodenya atau formulanya gitu ya. Kalau di Excel kalau menampilkan data kan tinggal kita copy dan paste data. Tapi kalau pada sintaks MySQL
sintaknya adalah select, kolom 1, kolom 2, sampai kolom berapa yang ingin ditampilkan, from, dari tabel mana, tabel mahasiswa, atau tabel dosen, atau kemudian where. Where ini opsional, bisa digunakan atau bisa tidak. Kemudian order by, kolom X, order by ini diurutkan sesuai kolom apa yang kita inginkan. Bisa diurutkan sesuai name, ataupun nama, dan sebagainya. Nah, pada sintak ini, untuk penampilan data, jika diinginkan untuk menampilkan semua kolom, bisa dituliskan dengan tanda bintang. Contohnya seperti ini. Select, bintang, from, bla 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 bla. Itu salah satu contoh menampilkan data. Terus bagaimana kalau di Navigate? Kalau pada pertemuan ke-13 itu kita sudah belajar tentang insert, update, dan delete. Pada kesempatan kali ini untuk insert, update, dan delete saya ajarkan sekilas. Ini contoh sintak insert, ini update, ini delete. Oke ya. Di mana insert ketika kita menginginkan data itu, kita menambahkan data, maka perintahnya adalah insert into, terus nama tabelnya apa, terusan kolomnya apa, terus baru isinya apa. Begitupun juga ya dengan kalau kita menginginkan update, di tabel apa, baru setnya apa. Jadi yang pengen diupdate apa, data yang mau diupdate apa. Ya. Saya mau memberikan contoh. Misalkan ini data insert gitu ya. Kita mau pengen memasukkan data, bagaimana caranya untuk di Navigate? Yang pertama, pastikan ini data sudah aktif semuanya. Ini sudah setidaknya aktif itu ada warnanya. Terkadang di beberapa operating system itu berbeda. Kalau di punya saya itu berwarna hijau. Setelah itu klik query, tab query di atas ini, diklik. Terus new query, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika kita mau mengeksekusi, ini ada dua cara. Yang pertama, setelah kita memasukkan data, kita cek dulu ya, dosen. Di tabel dosen ini tidak ada sekitar 90-an data. Kemudian kita pengen memasukkan data baru. Cukup saja begini. Kita ketik insert into dosen, terus nama kolomnya, ini kolomnya kan cuma ada 2, nip sama nama. Jadi nipnya apa, terusan isinya apa. Pada saat melakukan navigate itu ketika data ini masih kosong seperti ini, kita bisa menggunakan langsung klik panah ini, panah ke kanan, run ini. Kita klik run, kita tunggu sampai eksekusinya berhasil, ada tulisan affected row, berarti ini data berhasil. Kita cek lagi, terus kita refresh. Nah, tadi nama Rizky ya, 1, 2, 3, 4 Rizky. Nah, ada dua cara lagi. Misalkan kita sudah ngetik banyak dan sebagainya, ini kan bisa disimpan tuh. Query yang kita sudah ketik ini bisa kita simpan, klik sini, diklik
icon save ini, disket ini, kita save, bisa kita gunakan lagi. Kalau kalian ketika mengetik data semuanya ini, terus di run atau dieksekusi, maka semua query yang ada di baris 3, baris 5, 6 ini akan mengeksekusi semuanya. Juga delete ini juga akan mengeksekusi. Caranya bagaimana? Kalau saya ingin hanya mengeksekusi di baris ketiga saja, insert saja tanpa harus menghapus semuanya. Ini di blok, kemudian dieksekusi, run. Oh, sorry, saya tak ganti dulu. 35, Rizky. Oh, namanya gini, Aldebaran misalkan. Terus kita blok baris ini sampai habis, kemudian kita run. Eksekusinya berhasil, kita cek apakah ada nama Aldebaran di tabel kita. Oh, ada. Sudah. Nah, jadi itu ya. Update juga sama, delete juga sama. Nanti untuk ini nanti saya share di grup biar bisa digunakan untuk belajar nanti. Ini saya share nanti di grup. Nah, itu penggunaan untuk data update, delete, atau insert. Pada basicnya MySQL itu kalian hanya mampu melakukan 4 poin itu tadi. Jadi menambah data, update data, hapus, dan menampilkan. Sudah bisa. Tinggal nanti pengembangan-pengembangan lainnya. Nah, pada contoh ini, yang seperti saya katakan tadi, bagaimana ada beberapa cara untuk menampilkan data. Tinggal kita mau menampilkan data yang mau gimana. Kalau kita mau menampilkan semua data dari database yang sudah kita kumpulkan atau kita sudah data, maka perintahnya adalah select bintang from mahasiswa. Kenapa kok pakai bintang? Kenapa kok tidak kita menulis NIM, nama, alamat, dan tanggal? Buat apa kalau kita hanya ingin menampilkan semua data? Terkecuali kalau yang ditampilkan hanya tabel nama saja, baru di query-nya, sintaknya ini, baru kita tulis select nama from mahasiswa. Maka yang muncul nanti hanya nama saja. Itu ya. Akan tetapi kalau saya penginkan data yang ditampilkan itu hanya data yang alamatnya Jogja, atau Magelang, atau Madiun, atau tanggal ini, nama ini, maka perintahnya adalah sama select bintang from mahasiswa where, gimana alamat ini alamat nama tabelnya, terus ditulis Jogja. Maka nanti yang muncul adalah mereka yang beralamatkan Jogja. Kalau di sini ada nama Al di Jogja, pasti ini juga akan muncul muncul data Jogja. Itu yang pertama untuk menampilkan data. Kemudian ini yang saya jelaskan tadi, bagaimana untuk menampilkan data hanya data beberapa saja, tanpa harus semuanya. Berarti ini select NIM, nama from mahasiswa. Ini juga sama. NIM, nama, alamatnya apa. Perlu diingat ya, ketika ini trik, ketika melakukan query MySQL, menganalisa data, jika ada kata-kata where, ini where ya, where, maka kalian yang perlu diperhatikan fokusnya di where itu saja. Kalau Jogja, perlu difokuskan di Jogja saja. Ini nanti saya jelaskan. Oke, sudah. Where, sudah. Nah, ini menampilkan data berdasarkan ascending
dan descending. Maksudnya adalah menampilkan data berdasarkan urutan yang sudah kita tentukan. Kalau ascending itu dari besar ke kecil, tapi kalau descending itu kalau ascending dari kecil ke besar, kalau descending besar ke kecil. Nah, perintahnya bagaimana? Sama. MySQL itu ketika menampilkan data, perintahnya pasti select, terus nama tabelnya, dipisahkan dengan koma, from dari nama tabelnya, ini nama kolom ya, bukan nama tabelnya, nama kolom, order by tadi urutannya diurut sesuai apa, sesuai nama, sesuai alamat. Order by nama. Kalau di sini tidak ada tulisan ascending atau descending, maka ini secara otomatis ascending atau A ke Z. Kalau ini sudah ada tulisan descending, maka ini tulisannya berarti dari besar ke kecil. Nanti akan tampilnya seperti ini. Nah, di sini semisal ada data lagi 2004 Anita, kemudian alamatnya Solo, maka setelah di query datanya ini pasti nanti Anita berada di urutan pertama. Kenapa? Karena alamatnya adalah dari besar ke kecil. Kalau order by ini kan sudah sesuai Anita, maka ini datanya dari besar ke kecil untuk alamatnya. Nah, ada lagi cara menampilkan data berdasarkan urutan, akan tetapi dicari berdasarkan data tertentu yang ingin kita cari. Misalkan data yang kita cari, kita tidak tahu alamatnya apa, kita yang tahunya hanya inisial T misalkan. Maka ada penambahan query pada tabel ini, ada penambahan where, nama, like, seperti T. Yang kita cari apa? Nama misalkan, atau alamat. Berarti kalau misalkan alamat, di sini diganti alamat. Like-nya apa? Di contohnya nanti yang muncul hanya, kalau misalkan ini nama, berarti yang muncul adalah nama yang ada unsur T-nya. Nanti akan muncul. Yang Farida karena tidak ada T-nya, maka tidak muncul. Nah, satu lagi, bagaimana kalau menampilkan data berdasarkan case atau pada beberapa kasus? Kita ingin memunculkan data, tapi juga ingin langsung mengeksekusinya. Kalau misalkan di Excel itu ada misalkan if, else, if, jika IPK-nya 4 itu adalah bagus, IPK 3 itu cukup, dan sebagainya, maka di MySQL juga ada. Adanya seperti ini, seperti yang ada di layar. Select, nama kolomnya, kemudian case, berarti kasusnya berdasarkan nilai, when, ketika nilainya 4, maka adalah A. Ketika nilainya 3, adalah B. Dan seterusnya. Sampai L dan sebagainya. Bagaimana nilai ini kita, S itu berarti kita ganti, nama tabelnya adalah huruf, from dari tabel KRS. Nah, apakah semua data ini perlu kita hafalkan, Mbak? Enggak, Mbak, Mas. Kita enggak perlu menghafalkan. Karena pada di dokumentasi MySQL itu semuanya sudah ada. Di Google dan semuanya sudah ada. Ada ratusan
sintak yang ada di MySQL. Tidak mungkin kita bisa hafal satu-satu jika kalian itu memang menggunakan aplikasi itu setiap hari. Kecuali kalau setiap hari kan hafal. Nah, maka caranya adalah kalian hanya perlu memperhatikan beberapa apa yang saya pengen tampilkan. Tinggal nanti penyesuaian kolom dan juga penyesuaian tabelnya. Tidak perlu kalian hafal, kalian buka kamus dokumentasi di Google pun juga bisa. Nah, gitu. Oke, kemudian pada tabel menampilkan data ada juga namanya fungsi agregasi. Bagaimana fungsi itu adalah untuk mendapatkan informasi dari sekumpulan data. Beberapa fungsi agregasi itu ada 5. Ada kita mencari nilai maksimal, minimal, average, rata-rata, sum, penjumlahan, count ini jumlah dari record atau tabel itu bisa. Nah, sama seperti Excel, kalau kita mencari, saya punya data, baris 1, baris 2, baris 3, 7, 2, dan 5. Kemudian ada max nomor 7. Kalau kita pengen data max, berarti kita datanya adalah 7. Kemudian kalau minimal berarti 2. Average berarti kan rata-rata dari semua data ini. 7 ditambah 2 tambah 5 dibagi 3 kan ini. Sum berarti penjumlahan dari ini kan gitu. Count ini adalah jumlah barisnya ada berapa, ada 3. Kalau misalkan ini countnya misalnya nanti ada 4, ada 4 baris, berarti di sini juga 4. Gampang sebetulnya untuk MySQL, karena sebetulnya MySQL itu fungsinya sama seperti apa itu? Excel. Jadi enggak tinggal kita belajar sajalah. Karena ini kita online ya. Seharusnya kalau kita tidak online, seharusnya ini ada mata kuliah khusus untuk lab sebetulnya untuk cara eksekusinya. Tapi karena ini online dan sebagainya, datanya pun saya buat online. Jadi kalau bisa data-data tersebut jangan ada yang di delete atau dihapus. Oke, secara basic bahwasanya saya harus menjelaskan dari kalau cara menampilkan data dan sebagainya itu ada select, from, where, group, sama order by. Maka kalau misalkan pada fungsi agregasi tinggal menambahkan kode AFG untuk average rata-rata, max untuk maksimal, min untuk minimal, sum, count, sum untuk penjumlahan, count untuk perulangan atau data yang dicari. Nah, kita langsung contoh saja. Kalau disintak tanpa harus ada contoh, biasanya langsung bingung nanti. Saya ini punya tabel mahasiswa, gitu ya. Ada 3 baris, nama Anita, Ekawati, dan Farida. Di mana perintahnya saya ingin mengetahui jumlah dari baris tabel tersebut ada berapa. Maka perintahnya select count bintang from mahasiswa. Ini untuk sintak ini. Select count name untuk sintak ini. Misalkan kalau kita count-nya alamat, bisa saja ini diganti alamat.
Ingat ya, kalau bintang ini berarti yang kita count adalah data semuanya, baris semuanya. Count itu berarti dia nanti akan mengeksekusi semua baris yang ada di tiap record data. Kalau yang ini, itu ini datanya, eksekusinya, hasilnya, resultnya. Kenapa kok ini beda-beda, Pak? Oke, pada penamaan count ini di MySQL itu ada. Kalau kita pakai perintah hanya count, nanti dia otomatis akan menulisnya seperti ini. Akan tetapi pada tabel yang ketiga, kenapa kok bisa mengganti kata jumlah? Karena count name ini kita aliaskan dengan nama jumlah. Maka secara otomatis ini penamaannya juga nanti akan jumlah. Misalkan kita ganti total gitu ya. Maka ini nanti juga akan mengganti total. Ini yang count. Kalau yang sum bagaimana? Nah, sum sama. Misalkan kita pengen sum nilai as jumlah from KRS where NIM 203. Ingat ya, kalau ada soal seperti ini, hasilnya apa? Kalian perhatikan dulu where-nya. Where NIM 203. Berarti yang kalian fokusnya hanya data yang ada di 203 saja. Yang ini diabaikan. Select sum nilai ini ya, nama nilai ini as jumlah from KRS. Tabelnya namanya KRS. Jumlah, karena ini nilainya sum nilai, maka nanti hasilnya digantikan jumlah, dialiaskan. Maka kalau di sini nanti akan, berarti ini kan nilainya 1 dan 4, berarti 1 ditambah 4 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, kalau where-nya 2001, jumlahnya berapa? Berarti 7. 7. Oke ya, perlu dipahami ya. Kalau pokoknya dilihat, kalau misalkan ada kata-kata where, kalian langsung fokus ke where-nya ini di mana. Fokusnya di where 203, ya wes fokusmu di sini aja. Yang di lainnya enggak usah, abaikan saja. Oke, untuk average, rata-rata, max, dan min sama sebetulnya perintahnya. Penulisannya juga sama, tinggal ganti saja. Nah, perlu diingat, kalau where ID kelas, kalau ID kelasnya 1, oke ya, berarti kalian harus fokusnya ke ID kelas 1. Ini. 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 4 per 4. Ya, ini hasilnya kan. Ini yang average, terus yang ini max. Nilai tertingginya berapa dari nilai ini di grup per ID per kelas biar urut. Maka yang tertinggi adalah 4, 3, dan 3. Itu yang max. Kemudian min juga sama. Nilai tertingginya apa, terendahnya apa. Di grupnya per NIM ini ya. Kemudian NIM diurutkan per descending, Z per A. Berarti besar ke kecil, minimal. Oke, nah bagaimana jika kita ingin menampilkan rata-rata KRS, tapi berdasarkan lebih dari, kalau tadi kan sama dengan, ini kan lebih dari. Maka perintahnya seperti ini. Select NIM, karena kita ingin menampilkan hanya kolom NIM dan rata-rata dari nilai, maka kita menggantinya nama rata, gitu ya. From KRS ID kelas lebih dari 1. Oke ya.
pada MySQL, kalau perintah lebih dari satu, maka datanya itu yang dieksekusi adalah data setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika perintahnya lebih dari sama dengan 1, maka datanya baru 1 diikutkan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kalau misalkan perintahnya itu hanya lebih dari 1, maka yang data yang ditampilkan adalah data yang lebih dari 1. Lah, where ID class lebih dari 1 itu mana? Ya ini. ID KRS 2 dan ID KRS 4. Group by name. Karena ini dia rata-ratanya cuma 1. Kalau misalkan di sini ada 2001 4 gitu ya. Terus ini 5, berarti baru nanti reratannya 3 ditambah 5 dibagi 2. Di sini nanti masuk di sini nanti masuk berapa? 5 misalkan, di sini nanti masuk. Nah, semuanya ini ada dokumentasinya. Nah, di Google ada, tinggal kita mau mencari, menampilkan data rata-rata dan sebagainya. Kita tidak perlu menghafal semuanya, tinggal kita dalam artian mau pengen apa kalau kita menginginkan. Nah, sebelum masuk ke pertemuan ke-14 atau pertemuan yang hari ini, untuk pertemuan 13 ini adakah pertanyaan buat teman-teman semuanya? Biar nanti enggak bingungnya kenemenen atau bagaimana. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Atau bahkan enggak ada sama sekali pertanyaan. Waduh Pak, bingung aku. Ya. Gimana? Ada pertanyaan kah? Pak, maaf, kalau yang belum bisa install Navichat-nya gimana? Yo harus diinstal. Enggak, maksudnya waktu dibuka itu nggak bisa. Sudah di-download kan? Nah, waktu dibuka filenya itu tidak bisa. Waktu dibuka file, waktu dibuka RAR itu kan dikompres Ya. sama WinRAR kan? Ya. Nah, di situ dia nanti akan minta password toh, Mbak. Enggak, waktu dibuka ini saya nggak bisa. Oh, Error. error. Yang Ya. lainnya error enggak? Ada yang sudah install yang lain? Saya sudah, Pak. Saya juga error. Apa? Si Faul iki error apa enggak? Iya Pak, waktu dibuka aplikasinya itu nggak bisa. Ada yang enggak bisa, tapi ini connect di laptop enggak? Maksudnya bisa dilihat share screen-nya, saya bantu. Lihat buat contoh yang lainnya juga. Ada enggak? Yang sekarang online pakai laptop, tapi belum installnya gagal, terus sudah download, ada enggak? Atau semuanya masih pakai HP ini? Atau begini saja, nanti tak buatkan tutorial yang lengkap mulai dari download sampai ini ya, sampai ekstrak data dan sebagainya. Gitu aja ya. Nanti tak share di grup. Oh iya, boleh Pak, boleh Pak. Oke ya, saya share dari download dulu, gimana downloadnya, kemudian nanti ekstraknya, terus masukkan password dan sebagainya sampai install. Soalnya aku bingung, sudah enggak pakai Windows lagi, jadi harus ganti laptop dulu. Oke ya, kita lanjut ke gimana? Pak, ini saya sudah install, tapi kayak gini, Pak.
Ya, coba di share screen. Kita aktifkan dulu. Seperti ini. Oh, apa itu? Ya kan sudah betul itu. Tapi enggak ada kayak punyanya sampai punyanya bapaknya tuh loh, enggak ada yang di sini-sininya. Itu sudah connect Isi. internet enggak laptopnya? Sudah. Sudah. Diklik itunya. Asatnya diklik. Yang mana, Pak? Ya ini tulisan gambar lumba-lumba gitu loh. Kecil itu lah. Kamu Ya, klik, sudah. klik kanan. Oke. Open connection. Open connection. Ya. Nah, ini asat ini kamu klik, asat MHS3 kamu klik. Oke. Kamu klik 2 kali. Oh. Ini tabel ini, itu sudah. Nah, ini sudah. Oh, muncul. ya sudah. Nah, ketika sudah muncul ini jangan lupa di open connection ya, enggak otomatis connect soalnya. Nah, ini kan baru ada muncul. Kamu pakai Windows apa? Windows ya, operating systemnya. Windows berapa ini? Ini Windows udah lama Pak, 2007. Oh, Windows 7. Ya ini kan, ya ini contohnya ya teman-teman. Tapi nanti tak buatkan lah contohnya dari download sampai install. Iki sapa jenenge Ya iki? sudah Pak, terima kasih. Ya, Aisyah iki wis iso. Berarti kan yang lain sudah bisa. Oke ya, nanti tak buatkan. Kita lanjut dulu ke pertemuan ke-14.